soal saya sedikit mengulas sepintas global dari awal, tidak ada masalah. Tapi kan tidak detail. Tuh, jadi materinya sudah ke haji, ihram. Materi itu sebetulnya termasuk sub bahasan. Babnya sebetulnya sholat besar. Bab yang sesungguhnya sebetulnya sholat besar. Sholat besar itu adalah dzikir. Sholat besar itu adalah dzikir. Dzikir itu 24 jam. Sholat kecil yang wajib itu 5 waktu. Sholat kecil yang wajib itu 5 waktu. Jadi sholat kecil karena dibatasin oleh syarat dan rukun. Juga waktu. Tapi kalau sholat besar tidak ada. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada syarat dan rukun yang baku. Jadi pembukaan ini tidak ada materi, tapi bentuknya adalah dialog. Sesi tanya jawab. Adanya unek-unek selama 1 tahun. Prei, libur. Itu kemungkinan banyak hal. Ganjelan, permasalahan, kebingungan, kurang paham, ragu-ragu, dikeluarin malam ini. Jadi malam ini full untuk mengeluarkan unek-unek. Malam ini full mengeluarkan unek-unek. Supaya apa? Tidak ada suatu muskilah dalam diri. Atau ada muskilah pada pengajian-pengajian di luar. Atau ada persoalan kasus, studi kasus. Jadi ada peristiwa. Ini peristiwa itu kok aneh, peristiwa itu kok sedemikian, tidak dipahami. Nah itu dibongkar di sini. Di sini malam ini ditumpahkan semua itu. Cuman saya sedikit ngasih pengantar malam ini. Mari kita mulai pembukaan syukuran yang sudah 1 tahun lebih libur. Malam ini merupakan malam perdana. Mudah-mudahan untuk selanjutnya
lancar dan bisa diterima dengan jernih serta bisa diamalkan menjadi ilmu yang manfaat. Itu jadi mari diingat kembali materi-materi ilmu-ilmu yang dulu sudah diterima, ternyata masih ada hal-hal yang ganjil, yang muskil. Malam ini dibongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para jemaah tasyakuran malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tasyakuran ini kita buka kembali yang sudah cukup lama libur. Jangan-jangan ilmunya sudah terkikis atau dibawa angin. Maka dari itu malam ini kita buka kembali, kita temukan kembali. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dengan tasbih 3 kali. Mari. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la Tasyakur, tasyakur, tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita segarkan kembali logika kita,
hati kita, jiwa kita. Syukuran malam Rabu ini sebetulnya syukuran yang paling senior ditimbang grup yang lain. Syukuran yang paling senior dan sudah menerima ijazah. Jadi level 1 di grup malam Rabu ini sudah selesai. Maka dari itu diberi ijazah, tanda bukti bahwa sudah menyelesaikan tahap pertama. Tahap pertama ini adalah mereka sudah mampu berdoa. Sehingga malam ini semuanya ini sudah punya gelar. Mungkin hanya satu, barangkali Ibu Amir yang belum. Yang lain saya kira sudah dapat gelar. Apa gelarnya? MBD. Ya, MBD. Gelarnya MBD, mampu berdoa. Jadi ini melebihi S1 ini MBD. Jadi MBD ini mampu berdoa. Level kedua MBDZ, mampu berzikir. Nah ini sekarang ini materinya itu sudah materi level 2. Materinya adalah materi zikir. Jadi materi level pertama itu orang tersebut sudah mampu berdoa. Artinya paling tidak sudah sholatnya betul-betul sholat yang bernilai. Orang yang mampu berdoa ini adalah mereka yang mampu sholat dengan makna. Bukan sholat syariat, tapi sholatnya sudah hakikat. Maka dari itu sholat itu punya makna doa. Sholat itu juga punya makna zikir. Itu kalau sholat makna zikir, ini sudah level 2. Kalau sholat masih makna doa, ini level pertama. Tapi orang yang sudah level 1 ini melaksanakan sholat, itu sudah betul-betul khusyuk. Gak ada orang sholat tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti tidak sholat. Gak ada yang level 1 ini kalau sholat tidak khusyuk, tidak ada. Ilmunya sudah dimiliki. Ilmu sholat untuk khusyuk itu sudah dimiliki. Jadi karena ilmunya sudah dimiliki, ya pasti khusyuk. Orang yang tidak memiliki ilmu, ya sulit. Pekerjaan apa saja, persoalan apa saja, kalau ilmunya tidak dimiliki, ya sulit.
Ada orang profesor, doktor, ahli teknologi, suruh bikin anyaman tikar, sulit. Suruh nganyam tikar, suruh nganyam caping, profesor, doktor, ahli teknologi. Katakanlah Habibie suruh nganyam tikar, sulit. Karena apa? Ilmunya tidak dimiliki. Itu. Ada orang ahli nganyam apa saja, lalu suruh nyervis HP, ya pasti sulit. Bagi orang yang memiliki ilmu tentang HP, tentang teknologi, tentang apa saja, ya mudah. Tidak ada yang sulit. Karena ilmunya sudah dimiliki. Tapi kalau ilmunya tidak dimiliki, semua sulit. Begitu juga sholat khusyuk. Kalau ilmunya tidak dimiliki, nggak bisa suruh khusyuk, sulit. Tapi orang yang sudah memiliki ilmu tentang sholat khusyuk, nggak sulit. Apa yang sulit? Orang nggak pernah tahu masalah komputer, suruh megang komputer, sulit. Seperti itu. Nah, jadi level 1 ini sudah persoalan sholat itu sudah selesai. Sudah dikasih ilmunya segala macam, teori khusyuknya sudah dikasih. Sebodoh-bodohnya orang. Bodoh eker. Bodoh, bin tolol, bin goblok. Kalau belajar di sini tentang sholat khusyuk, bisa khusyuk, gampang. Tak bisa baca, tak bisa tulis, tak bisa apa-apa. Bagaimana bisa sholat khusyuk? Bisa. Karena dikasih kunci. Gak ada yang sulit di sini. Orang paling bodohnya orang, tak pernah sekolah, tak pernah mondok, tak pernah. Ya apa caranya sholat khusyuk? Gampang. Berapa lama belajarnya? Kalau pakai teori khusyuk, orang yang bodoh pingin sholatnya khusyuk, 5 menit selesai. Orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, tidak pernah apa, pingin sholatnya khusyuk, belajar di sini 5 menit bisa. Benar kira-kira 5 menit bisa nggak khusyuk? Bisa. Belajar di sini, orang bodoh nggak tahu apa-apa, pingin sholatnya khusyuk, diajarin 5 menit khusyuk. Wah, udah masuk kali ini. Loh, enggak, serius, bisa. Karena apa? Di sini mengeluarkan 7 teori sholat ada 7 teori. Ada 7 teori sholat khusyuk. Salah satunya dari 7 itu ada yang diperuntukkan orang yang paling bodoh, paling goblok,
paling tolol, dan juga diperuntukkan orang yang paling jenius. Ini teori sholat khusyuk. Teori apa itu? Teori taklid. Sebagian lupa. Teori yang pertama, satu-satunya teori diperuntukkan orang paling bodoh, paling tolol, paling goblok, sekaligus diperuntukkan orang yang paling jenius. Teori ini digunakan. Namanya teori taklid. Jadi Ibu Amir tidak pernah segini sekalian di sini, satu kali di sini. Tapi pulang nanti ini sholatnya sudah pasti khusyuk. Dijamin 100% khusyuk. Menggunakan teori khusyuk taklid namanya. Nah, teori taklid ini dasarnya adalah hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu dasarnya. Sholatnya kalian. Sholatlah engkau, katanya Nabi, seperti engkau melihat aku sholat. Lah ini harus dimaknai, bukan diartikan. Hadis ini harus dimaknai, bukan diartiin. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli itu luar biasa. Tapi sulit memaknai. Insya Allah kalau orang pondokan belum bisa. Bukan kita ini, bukan saya ini mengecilkan, tidak. 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 Karena apa? Darul Muttaqin ini tidak menggunakan tafsir, tapi menggunakan takwil. Kalau orang menggunakan tafsir, sulit menemukan makna dari hadis ini. Tapi kalau orang menggunakan takwil, makna akan ditemukan. Kira-kira kan sudah tahu semua makna takwil dari shollu kama ra'aitumuni usolli. Ada yang lupa? Ada yang lupa. Loh, ini paling mudah. Teori ini paling mudah. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Apa maknanya? Bisa lupa, masa? Ya? Takbirnya, rukuknya, semuanya kayak begini. Itu Pak Sinal masih. Nah. Takbirnya meniru takbirnya Rasul. Takbirnya seperti takbirnya Rasul atau Nabi Muhammad.
rukuknya seperti rukuknya Rasulullah. Iktidalnya seperti iktidalnya Rasul. Sampai salamnya seperti salamnya Rasul. Berdoa dalam sholat, membaca doa dalam sholat seperti bacaannya Rasulullah. Arti dan makna dari takbir itu siapa? Arti dan makna dari takbir dan bacaan itu siapa? Seperti yang dimaknai oleh Rasulullah. Jadi membaca apa saja itu maknanya yang paling tahu itu Rasulullah. Ya sudah, maknanya seperti yang dimaknai Rasul. Apanya sulit? Jadi 5 menit selesai kan? 5 menit selesai menerangkan teori khusyuk taklid. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau bisa mengeterapkan teori ini, orang tersebut sudah melampaui orang yang paling alim. Kalau bisa mengeterapkan teori taklid begini ini, sholatnya orang tersebut sebodoh apapun itu, nilainya itu sudah melampaui sholatnya orang yang paling alim. Sudah melampaui. Karena apa? Sholatnya itu dinisbatkan kepada Rasulullah, bukan kepada kiai. Berarti sudah melampaui kiai. Apa rukuk kok model begini? Apa maknanya? Ya yang tahu Rasulullah, seperti yang dimaknai Rasulullah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Bukan arti loh, makna. Ya seperti yang dimaknai Rasulullah. Ini luar biasa. Tapi kalau dinisbatkan kepada kiai, kiai bisa mengartikan Bismillah itu menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Diajarin begitu. Tapi kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah lah yang paling tahu. Karena apa? Tadi itu dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu. Sak maknanya ya sudah ikut Rasulullah saja, selesai. Sak gerakannya, sak syariatnya, sak hakikatnya itu dinisbatkan kepada Rasul. Orang yang paling alim pun, saya katakan, orang yang paling alim pun sudah hafal Quran, sudah hafal Injil, sudah hafal Zabur, sudah hafal Taurat, tetap memakai teori ini. Tidak mungkin melampaui khusyuknya Rasulullah. Tidak mungkin melampaui
maknanya seperti yang dimaknai Rasulullah. Itu. Maka dari itu teori ini diperuntukkan orang yang paling bodoh, paling tolol, paling goblok, sekaligus teori ini untuk orang yang paling jenius, paling alim, sealim apapun tidak bisa sama dengan Rasulullah. Jangankan kepada Rasulullah, kepada sahabat saja tidak mungkin. Kepada sholatnya Sayyidina Ali saja tidak mungkin. Maka dari itu, teori ini sekali lagi bukan hanya untuk orang yang bodoh. Orang yang paling jenius, paling alim pun tetap menggunakan teori ini. Sehebat apa, sealim apa orang itu, tetap harus menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasyakur, tasyakur. Alhamdulillah. Ini satu teori khusyuk. Teori khusyuk ada 7. Cukup 1 saja, itu sudah luar biasa. Itu untuk orang yang nggak pernah ngaji di Darul Muttaqin. Tapi kalau orang yang sudah ngaji Darul Muttaqin, bukan hanya itu teori khusyuknya. Maknanya dalam sholat luar biasa. Mulai dari takbir, apa takbir itu? Apa? Tangan kok diangkat seperti itu. Kenapa kok sendakap seperti itu? Itu semuanya itu ada maknanya. Itu sulit di luaran untuk menemukan teori khusyuk itu. Jangankan ke yang 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 saja ini teori ini tidak dimiliki. Tapi hadisnya semua hafal itu. Siapa ustaz tidak hafal hadis sallu kama ra'aitumuni usolli? Hafal semua. Anak SMP, anak sanawiyah aja, pondokan itu hafal itu hadis itu. Tapi ngeterapkan hadis itu. Yang hafal Quran itu, yang hafal kitab, ribu-ribu kitab itu tidak sulit, tidak gampang. Ini persoalannya di sini, bukan nahwu, sorob, mantek, balaghah, bukan itu. Bukan itu bahasa. Tidak mungkin menemukan kayak seperti ini. Kalau hanya menggunakan nahwu, sorob, mantek, bayan, balaghah, arud, dan lain sebagainya. Macam-macam ilmu itu nggak bisa. Karena itu semua adalah bahasa. Hadis yang paling gampang ini loh untuk ngeterapkan, untuk memaknai sulit. Kalau mengartikan yo gampang. Sholatlah kalian seperti melihat sholatnya Rasulullah. Ya kalau cuma gerakannya, olahraganya, senamnya, semuanya bisa. Takbir begini, rukuk begini. Lah itu kan cuma niru senam gerakan. Bacaannya hafal semua. Anak kecil hafal kok, seartinya hafal. Tapi makna
dari itu semua? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan doktor, profesor nggak bisa. Kalau tidak menggunakan logika hakikat. Jadi ini mengulang kembali. Mudah-mudahan tidak lupa kembali. Tapi walaupun lupa keterangannya, tapi prakteknya kan tidak lupa. Keterangannya lupa, tapi prakteknya nggak akan lupa. Di sini bukan menghafal, di sini bukan mengartikan, di sini bukan membaca. Ilmu di sini ini menemukan. Di dalam sholat itu ada suatu kata kunci. Dalam pelaksanaan sholat ada satu kata kunci. Masih ingat? Dalam sholat, membaca, bergerak, dan lain sebagainya, untuk mendukung khusyuk itu ada satu kata kunci. Supaya sholatnya itu kontemplasi, bukan konsentrasi. Sholat itu dikerjakan dengan kontemplasi, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi, kekuatan konsentrasi itu bisa 1 menit, 2 menit. Habis itu buyar konsentrasinya. Tapi pelaksanaannya itu harus dengan kontemplasi. Kata kontemplasi ini ada kata kunci. Masih ingat? Ada kata kunci dalam kontemplasi. Masih ingat? Ya? Temukan, katakan. Iya. Iya, sebetulnya ingat semua itu, cuman menyampaikan yang lupa. Temukan, katakan. Itu namanya Saya berkali-kali ngasih analog kontemplasi itu. Di depan kita itu ada sate besar-besar. Ada sambal. Lalu dilihat air liurnya keluar, itu namanya apa? Konsentrasi. Berkali-kali udah contoh. Kalau ingin kontemplasi, bagaimana? Ambil satenya itu, ya, terus dikunyah, dirasakan, lalu mengatakan, waduh satenya enak. Itu namanya kontemplasi. Ini ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu ini tidak bisa. Ada kata kunci, temukan, katakan. Kalau tidak menemukan, jangan mengatakan, itu bohong. Tidak menemukan dikatakan, namanya bohong. Yang banyak orang-orang syariat ini sholatnya sholat bohong-bohongan. Ini tinjauan dari ilmu hakikat. Jangan tersinggung orang syariat.
Orang syariat ini tinjauan dari ilmu hakikat, sholatnya itu bohong. Kenapa? Tidak menemukan sholat, tapi melaksanakan sholat. Itu bohong. Mengatakan bismillahirrohmanirrohim, tapi tidak menemukan bismillah. Tidak makan sate, lalu dia bilang satenya enak. Di mana itu? Bohong itu. Itu konsentrasi namanya. Mengira, menduga namanya don. Orang syariat semuanya itu rata-rata don. Tidak menemukan bismillahirrohmanirrohim, tapi mengatakan bismillahirrohmanirrohim. Katanya orang hakikat bohong itu. Mengatakan alhamdulillahirobbilalamin, tidak menemukan alhamdulillah. Yang ditemukan apa? Bunyinya, hurufnya, kalimatnya, tulisannya. Yang ditemukan apa? Artinya. Bukan artinya sate. Satenya dimakan, dicoba, dinikmati, dirasakan. Lalu katakan, sate ini enak. Itu namanya kontemplasi, temukan, katakan. Melihat lombok merah itu, aduh pedes ini. Itu bohong. Sholatnya luar biasa, bacaannya hafal semua, artinya hafal semua. Itu namanya mengatakan tapi tidak menemukan. Katanya orang hakikat itu bohong. Maka dari itu kalau sholat, temukan, katakan. Apa bismillah itu? Lu temukan dulu, lalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul bersama Allah. Diri ini betul-betul bersama Allah. Lalu katakan bismillahirrahmanirrahim. Di mana kebersamaan dengan Allah? Berada dalam kasih sayang Allah. Nah itu baru mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak bersama Allah kok mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Allahnya jauh. Ada di langit, di atasnya langit ketujuh. Di atasnya aras lagi. Oh jauh sekali. Maka dari itu pakai speaker orang Islam manggil Tuhan, katanya siapa ini? Gus Dur ya. Katanya Gus Dur. Tuhannya orang Islam ini jauh. Itu masih pakai pengeras suara untuk manggil itu. Karena saking jauhnya. Beda dengan Konghucu katanya Gus Dur. Tuhannya langsung aja di gini-gini. Itu Bang bismillah aja belum bisa kok. Baca semua itu doanya sholat itu. Tidak pernah menemukan kok membaca. Yang dibaca itu kalimat, huruf. Temukan, katakan. Ini ngulang-ngulang lagi nih. Sudah hafal semua kan? Itu. Kalau mau mengatakan bismillah itu harus betul-betul bahwa Allah ini dekat bersama kita. Kita tidak pernah jauh dengan Allah. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tidak bisa lepas dari Allah. Di mana? Di dapur, di WC. Di mana?
Wong tidur aja bersama Allah kok. Lupanya ini bersama Allah. Maka dari itu tidur suruh doa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bersama Allah. Waktu meleknya begini nih. Nanti ngoroknya juga bersama Allah. Kapan tidak bersama Allah? Jadi kalau makan itu bismillahnya itu sepanjang makan itu, tidak di depan makannya. Kalau orang syariat kan bismillah dulu kalau makan ya. Setelah makan nggak ada bismillahnya. Putus. Tuh. Tapi kalau orang hakikat itu ya mulai makan sampai akhir itu bismillah. Bisa nggak orang syariat? Nggak bisa. Nggak punya ilmu. Nggak bisa. Jadi mengunyah itu lepas dari bismillah. Nelan itu juga lepas dari bismillah. Jadi bismillahnya di depan. Setelah makan tidak. Nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Ya cuma ditutup di sini. Kalau ada itu alhamdulillah. Kalau kelegaan baru alhamdulillah. Jadi orang hakikat itu tidak pernah tidak alhamdulillah, tidak pernah tidak bismillah. Jadi 24 jam itu orang hakikat connect. Sama dengan kayak HP ini. Gak pernah putus. Kapan putusnya? Wong tidur aja tidak putus kok. Lupa saja, tidak putus sama Allah. Wong lupanya itu zikir kok. Bisa orang syariat lupa itu zikir? Tidak bisa. Kalau lupa pakai cek dihitung. Kalau orang hakikat mau dihitung gimana? Wong miliaran, triliunan, tidak bisa. Wong zikirnya tidak pakai kalimat. Gak ada kalimatnya. Mau dihitung ya apa? Nah ini, jadi orang hakikat ini, orang arif ini, connect sama Allah itu tidak pernah putus. Masa di WC tidak bersama Allah? Allah takut masuk WC. Ya apa itu? Ada hubungan apa WC sama Allah itu? Katanya kalau masuk WC itu Allah tidak mau di WC itu. Gimana itu? Najis katanya itu. Masa Allah dibatasi dengan najis? Tidak ada itu. Allah itu bebas waktu. Bebas tempat. Bebas sebutan. Kok Allah satu? Katanya orang syariat kan Allah itu satu ya. Gimana itu? Kalau satu kan bisa dibelah jadi dua. Kalau Tuhan satu itu bisa dibagi dua. Bisa dibagi 4. Tuhan satu, Allah satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Yang lain itu tidak satu. 3, ada yang banyak Tuhannya. Orang Islam satu. Nah, satu itu bisa
Pecah jadi dua. Bahaya itu. Ya tapi untuk orang awam kan sudah selesai itu ya satu. Jadi, Allah itu bebas bilangan. Allah itu bebas angka. Allah punya Asmaul Husna 99. Itu menghina itu. Allah itu punya Asmaul Husna 90. Itu kan menghina Allah itu. Pelecehan itu. Dilaporkan ke baris krim itu, ditahan orang itu. Kok Allah dibatasi 99? Gimana? 1000 kurang. Dilaporkan saja itu orang yang mengatakan, kok Tuhan dibatasi 99 Asmaul Husnanya? Allah tidak butuh Asmaul Husna itu. Untuk siapa Asmaul Husna itu? Manusia. Asmaul Husna itu untuk manusia. Maknanya nur ilahi itu kalau disorotkan kepada manusia, warna yang keluar itu 99. Itu bukan Allah punya warna 99, manusia. Kalau nur Allah itu disorotkan kepada manusia, yang keluar itu warna itu 99. Kalau disorotkan ke kucing, yang keluar itu berapa? Paling 3 warnanya. Gitu. Kok untuk Allah? Emangnya Allah butuh Asmaul Husna itu 99? Itu apa? Nah ini. Itu pelecehan itu, tapi tidak ada yang melaporkan itu. Karena sama-sama saja semuanya itu. Sama blow-on-nya. Sama-sama blow-on-nya. Jadi Asmaul Husna itu berada dalam diri manusia. Jiwanya manusia itu berwarna Asmaul Husna 99 itu. Dari Rahman ada di manusia, dari Rahim ada, dari Malik ada, jadi ada. Dari Jabbar ada. Dari sombong, oh banyak. Itu. Jadi jangan salah paham. Jadi orang yang mampu menemukan Asmaul Husna dalam dirinya itu, ya orang itu sudah selesai. Bukan untuk Allah. Ini pengantar. Artinya penyegaran kembali. Janji saya tadi itu, ini tidak ada materi, ini hanya penyegaran kembali, mengingat sedikit kembali. Sekarang, sesuai janji saya tadi, tidak ada materi. Sekarang, dialog, sharing, unek-unek, dikeluarin semua. Malam ini, ayo 1 jam waktunya bisa, masih setengah 9. Ayo, pendatang baru boleh, oh ya, karena ayo, apa?
kamu tidak bersama Rasulullah. Tadinya ada pertanyaan, kamu bertaklid sama Rasulullah, mana Rasulullah? Jadi untuk menjawab hal seperti itu bagaimana? Jadi pertanyaannya, teori khusyuk yang pertama itu teori taklid. Teori taklid itu meniru Rasulullah, menisbatkan semua sholat itu kepada Rasulullah. Terus mana Rasulullahnya? Itu pertanyaannya seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, mana Rasulullahnya? Kok tidak bersama Rasulullah, kok meniru Rasulullah? Ayo, jangan saya yang jawab. Kalau saya yang jawab, itu dialognya kurang. Karena yang mengerjakan sholat itu Rasulullah. Karena yang mengerjakan sholat itu Rasulullah. Dicontohkan seperti itu, mulai dari sahabat sampai tabiin sampai kepada para ulama sampai kepada kita. Jadi sholat itu bukan dari siapa-siapa, dari Rasulullah. Nah, itu terus ditiru oleh sahabat Rasulullah. Dari sahabat Rasulullah ditiru oleh tabi'in. Jadi tabi'in terus sampai ke sini. Rasulullah ini adalah kalau diteruskan lagi, saya kata Rasulullah yang dimaksud orang syariat itu kan Rasulullah Nabi Muhammad. Lalu yang sebelumnya ini yang dimaksud sholatnya Rasulullah, anggaplah sampai sahabat, tabiin, sampai ulama seperti itu yang diketahui orang syariat. Sebelum Rasulullah, Nabi Isa, Sulaiman, itu sholatnya bagaimana? Apakah seperti gerakan ini? Jadi itu Rasulullah. Sebelum Rasulullah kan ada sholat. Apakah sholatnya seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Ya kalau umatnya Nabi Isa sholatnya meniru, menisbatkan kepada. Kalau umatnya Nabi Musa sholatnya menisbatkan kepada Nabi Musa. Kan begitu. Itu secara syariat. Secara hakikat, itu kan secara syariat. Jadi masing-masing umat itu punya nabi, punya rasul. Yang tidak kebagian nabi, yang tidak kebagian rasul, gimana? Lah ini kan pertanyaan berkembang. Orang Indonesia mendapat berita tentang Nabi Muhammad itu barusan. Apalagi orang Madura. Orang Madura mendengar berita Nabi Muhammad, mendengar informasi tentang Al-Quran, orang Madura barusan. 400 tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu itu ya apa?
sholatnya. Ya apa itu? Orang Madura ini loh, sebelum 400 tahun yang lalu itu sholatnya seperti apa? Ya apa, orang Madura ini barusan kenal Nabi Muhammad, kenal Allah, itu barusan orang Madura ini. Sebelum itu apa? Saya nulis buku Agama Madura, Tuhan Tanpa Nama. Saya nulis buku. Agamanya orang Madura sebelum Islam itu apa? Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, Kejawen bukan. Apa? Saya nulis buku. Tapi kan ada yang tahu itu. Ya kalau ingin tahu baca buku saya nanti. Jadi agamanya orang Madura itu dulu itu luar biasa, canggih. Tuhannya tanpa nama. Gara-gara Tuhan diberi nama ini Pak Ribut. Gara-gara Tuhan dikasih nama, menjadi ribut. Orang Madura sejak dulu itu Tuhannya tanpa nama. Ini di buku saya. Tuhannya orang Madura dulu itu, sejak dulu itu Tuhannya tanpa nama. Kenapa tanpa nama? Karena satu-satunya sudah ditemukan. Yang dikasih nama itu takut ketukar. Yang diberi nama kan takut ketukar. Nama dikasih nama Samsul, dikasih nama Zainal Arifin, takut ketuk. Jadi kalau Tuhan dikasih nama itu kan takut, karena Tuhannya banyak. Harus dikasih nama. Kalau satu-satunya tidak perlu. Dan sudah ditemukan, itu orang Madura. Orang Madura ini Tuhannya sudah ditemukan. Kalau di dalam Al-Quran, yu'minuna bil ghaibi. Di Quran itu sudah ada. Orang Madura itu yu'minuna bil. Apa maknanya itu? Iman kepada yang salah besar. Yu'minuna bil ghaibi itu iman kepada yang gaib. Salah besar. Katanya orang Madura salah itu. Orang Madura mampu menyalahkan tafsir. Kan tafsir itu. Itu kan tafsir kan. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Katanya orang Madura keliru itu. Ya apa orang Madura ini kok sesat ini orang Madura? Enggak, baca buku saya nanti. Yu'minuna bil ghaibi itu yang gaib sudah ditemukan. Akhirnya sudah ada gaib lagi. Yu'minuna bil ghaib itu yang gaib sudah ditemukan. Artinya Tuhannya orang Madura tidak gaib lagi. Tafsir dari mana? Dia tidak tahu. Tafsirnya Darul Muttaqin seperti itu.
Yu'minuna bil ghaibi itu sudah menemukan yang enggak, berarti sudah tidak, sudah ditemukan masa gaib. Nah orang yang lain-lain tuh masih gaib ya Tuhannya. Gak tahu sembunyi di mana itu. Gaib terus. Gaib itu tersembunyi. Mereka tembak lagi bang. Iya, lah, tidak ada ditemukan. Gaib. Gelap. Jadi orang Madura seperti itu di buku saya. Nanti baca saja. Yu'minuna bil gaib itu ya sudah ditemukan yang gaib, berarti tidak gaib. Allah itu sudah nyata kok bisa gaib di mana? Allah itu nyata. Yang paling nyata itu Allah, yang lain itu gaib. Gitu. Terbalik kan? Terbalik. Ya, ini semua ini yang ketawa-ketawa gaib semua itu. Ini gaib. Disebut kulluman alaiha fan. Fan itu udah ada. Gunung yang besar itu gaib itu. Pasti gaib kan? Sudah saya terangkan kan? Ya, sudah terangkan. Bagaimana itu gaib? Kalau cuman ngaji tafsir Quran, enggak tahu itu. Enggak tahu. Gunung itu udah ada itu. Fana. Ini semuanya salah telepon ya katanya yang betul. Wong Allah itu yang nyata, ini gaib semua itu kembali itu. Enggak ada itu semua itu enggak. Bisa dibuktikan itu. Bisa dibuktikan lewat ilmu fisika. Kalau membuktikan ini semua meja itu gaib itu dibuktikan dengan ilmu fisika. Besi, tembok, semua, batu semua itu. Kalau ditinjau dari ilmu fisika nanti itu menjadi fisika kuantum. Tidak ada itu. Semua itu dari molekul. Kumpulan molekul-molekul. Apapun materi itu, angin itu ya kumpulan molekul, air itu kumpulan molekul. Molekul-molekul dari apa? Hah? Atom-atom. Atom-atom itu dari apa? Terus sampai terakhir nanti nggak ada. Gaib. Itu semua gaib. Allah itu nyata. Iya, terbalik-balik. Nggak ada gunung itu dah. Lu saya bisa membuktikan loh. Bahwa semua ini gaib, saya bisa membuktikan. Secara ilmiah, bukan dongeng. Bukan dongeng. Nggak ada. Logika hakikat ini rasional, bukan gaib. Apa semua kok gaib? Nah, yang gaib yang ini semua itu. Sagu jurunggu itu semua gaib. Ya, ayo. Ada lagi? Iya, itu. Pendatang baru. Waalaikumsalam. Apa? Konsentrasi. Saya selama ini
Ya, jadi karena belum tahu ilmunya, itu tidak salah. Kalau sholatnya masih konsentrasi, selama ini berpuluhan tahun sholatnya konsentrasi, tahunya itu, ya sudah, itu. Tapi kan tidak menikmati sholat. Dosa? Enggak dosa. Karena apa? Masih anak-anak. Di luaran ilmu-ilmu itu kan ilmunya anak-anak semua. Masa salah anak-anak? Enggak. Kalau berdoa, ibu ini kan minta kan? Mohon kan? Mengharap kan? Menagih kan? Enggak salah itu anak-anak, Bu. Anak SD, anak TK harus minta. Kalau enggak minta, sombong. Kan gitu ya? Katanya Kiai ya? Kamu itu kok sombong amat enggak minta sama Allah? Kan gitu? Iya, enggak salah itu. Karena masih anak. Walaupun umurnya 70 tahun, 80 tahun. Karena ilmunya masih anak-anak, ya sudah minta saja. Kan begitu. Tapi umurnya 20 tahun, ngaji ke Darul Muttaqin. Dewasa, enggak minta doanya. Enggak salah, Bu. Teruskan saja minta sampai nanti umur 80. Enggak salah, karena masih anak. Anak-anak. Justru anak-anak itu udah wajib sholat. Enak kan? Kalau di sini semuanya dewasa. Kalau di sini semuanya itu sudah dewasa. Doanya tidak minta, tidak mengharap, tidak menagih sama Allah. Tetap berdoa, tapi doanya tidak minta. Karena sudah dewasa, sudah tahu bahwa Allah itu sudah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Wa atakum, sudah tak kasih semua kepada kalian semua. Min kulli ma sa'altumu, apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan itu. Sudah dikasih. Tinggal ngambil air, dikasih diturunkan dari atas, hujan, di bawah ada. Kambing sudah diberi, laki perempuan tinggal mengawinkan saja. Pakannya untuk makan ditumbuhkan oleh Allah, tinggal ngarit saja. Apa yang tidak disiapin? Ikan di laut sudah telur sendiri, netas sendiri, makan sendiri, tinggal dicedok. Diberi akal, diberi mata, diberi tangan, diberi ilmu. Bikin perahu, bikin jaring, bikin pancing. Apanya yang diminta? Kurang apa Allah? Wa atakum, sudah tak kasihkan semua. Min kulli ma sa'altumu, apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan ini? Kok masih diminta? Oh, yang minta berarti belum tahu. Masih anak-anak. Kalau masih anak-anak harus minta sangunya Pak, Bu. Kan begitu ya? Kalau enggak minta dimarahi itu. Sombong amat kamu. Setelah dewasa, punya pekerjaan mapan, gajinya 100-200 juta satu bulan, mau ke Bali minta ke bapaknya. Pak, saya mau ke Bali minta sangu. Loh, kamu gajinya 200 juta kau masih minta. Dalilnya Bapak, kalau enggak minta sombong. Tetap